Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andika. Hari ini kita akan membahas paket tracer 41110 tentang konfigurasi extended ACL, access list ya. Dimana nanti kita akan konfigurasi ACL. Yang pertama adalah extended numbered ACL, itu menggunakan angka ya. Kemudian extended name ya, yaitu nama, menggunakan nama ya. Jadi kita akan mengkonfigurasi, menerapkan dan verifikasi dua macam ACL tersebut ya. Baik, di sini kita punya addressing tabel R1, interface-nya G00 172 223465 ya, G00 dia masuk ke LAN-nya PC1, G01 ya 172 223497 ya, dia masuk ke LAN-nya PC2, kemudian G02 itu dia masuk ke LAN-nya server ya 172.16.341. Ini masuk ke server sini ya. Kemudian ada server ya, server ini apa namanya? IP address-nya 3462 ya, kemudian PC1 3464, PC2 3496. Oke, topologinya seperti ini ya. Nah, bagian pertama kita akan melakukan konfigurasi penerapan dan verifikasi extended numbered access list ya. Oke, ini kita jalankan ya, kita jalankan. Oke, yang pertama kita klik R1 ya, kita klik R1, masuk ke CLI-nya. Oke. Kemudian kita konfigurasi ya. Yang pertama adalah kita akan mengkonfigurasi ACL untuk mengizinkan FTP dan ICMP ya, FTP dan ICMP. Oke, kita masuk ke mode privilege ya, masuk ke mode configuration ya. Kemudian untuk konfigurasi atau penerapan ACL kita menggunakan perintah access list ya. Oke, access list. Access list, nah ketika tanda tanya itu ada mulai dari 1 sampai 199, di mana angka 1 sampai 99 ini merupakan standar ya, standar access list. Ya, kemudian yang 100 sampai 199 itu menggunakan extended access list. Kalau standar access list ini kita sudah bahas di mata kuliah sebelumnya harusnya ya. Di Jarkom 2 mungkin atau Jarkom 3 ya, yang standar. Kita akan bahas yang extended ya. Nah, setelah itu kita pilih yang ini ya, yang karena ini extended maka kita pilih angka dari 100 sampai 119. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan angka 100 ya. 100 ya. Ini sebagai identitas access list-nya ya. 100 ini adalah identitas access list ya. Kemudian selanjutnya aksinya apa? Ya, setelah identitas ya, kemudian aksinya apa? Di sini ada deny, ada permit, ada remake ya. Deny itu menolak paket-paket ya, kemudian permit itu mengizinkan atau meneruskan. Kemudian ada remark itu istilahnya apa ya? Diberi tanda ya, ditandai. Nah, kita pilih yang FTP permit ya, kita pilih yang permit karena kita akan mengizinkan FTP ya. Terus selanjutnya apa? Ya, selanjutnya apa? Kita tinggal tanda tanya saja. Ya. Di situ ada protokol-protokol yang akan diizinkan. Ya, ini ada AHP, IGRP, ada ISP, ada GRE, ada ICMP, ada IP, OSPF, TCP, UDP. Loh, kok TCP enggak ada, Pak? Nah, TCP itu masuk ke FTP itu masuk ke TCP. Jadi FTP itu termasuk protokolnya TCP. Jadi FTP ini masuk ke protokolnya TCP. Maka kita pilih yang TCP.
ya, TCP. Oke. Kemudian kita sumbernya, memasukkan sumbernya. Ya, ini dari mana? Ya. Yang mau mengakses TCP dari mana? Dari mana itu berarti dari PC 1. Ya, PC 1 yang mana? Ya, karena spesifik, karena hanya dari PC 1 maka dia sebagai host. Ya, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu 172.22.3466. Ya, 172.22.3464. Nah, kemudian dimasukkan juga wildcard mask-nya. Nah, harusnya wildcard mask ini sudah Anda pelajari di materi sebelumnya juga ya, di Jarkom 1 ya, di Jarkom 2 kalau nggak salah, tentang routing ya. Routing, terutama routing OSPF ya, routing dinamik ya. Di situ ada wildcard. Nah, cara mencari wildcard itu adalah 3 subnet mask /32 dikurangi subnet mask ini ya, slash dari IP tersebut ya. Slash ini ya, jadi seperti ini, jadi slash 32 itu kan 255, 255, 255, 255. Slash 27, 255, 255, 255, 224. Nah ini dikurangi, jadi hasilnya adalah 00031 ya, 00031. Ya, kita masukkan wildcard masknya 00031. Nah kemudian apa lagi selanjutnya? Ya, kemudian tujuannya. Nah dari PC 1 kemana? FTP-nya kemana sih? Oh, FTP-nya ke server. Ya, server ini. Ya, 172.22.3462. Ya. Karena dia spesifik, ya, karena dia spesifik, istilahnya ini hanya ke situ saja, maka dia pilih ke menggunakan host ya. Ini ya. Host, a single destination host ya, single destination host di sini kita pilih. Jadi tujuannya hanya ke satu tujuan. Maka kita pilih host, kita masukkan 172.22.3462. Ya. Terus apa lagi? Nah, apa yang mau dipermitkan, yaitu paket-paket yang tadi dari FTP. Nah, di situ ada DSCP ya, destination packet with given DHCP value, kita enggak equivalent, yaitu match only packet on given port. Jadi yang diizinkan adalah hanya paket yang berasal dari port ya. Port yang tertentu. Ya, establish GT itu pakai dari greater port atau port yang lebih tinggi. Kemudian kalau yang LT itu lower port atau port yang ada di bawahnya dari paket dari port yang nanti akan kita setting. Kemudian NAC ya, ini kebalikan dari ACK ya, not ACK ya, jadi kebalikan dari port number yang mau disetting. Kemudian precedence itu precedence value. Kemudian ring itu portnya ada ringnya, misalkan dari port 1 sampai port berapa, seperti itu ya. Nah, karena kita yang akan kita permit itu dari FTP ya, hanya dari FTP itu kan sudah ditentukan ya, maka kita pilih yang ACK ya. Nah, di situ ada FTP ya. FTP, kita masukkan FTP. Oke, kita enter. Nah, selesai ya, kita enter FTP. Jadi ini hanya yang diizinkan itu hanya FTP dari PC 1 ke server. Selain itu akan ditolak. Ya. Selain itu akan ditolak. Nah, kemudian selanjutnya adalah menerapkan access list ini ke interface yang digunakan untuk PC 1 akses FTP.
Oke, kita lihat di sini. PC1 di sini, servernya ada di sini. Nah, PC1 mau mengakses ke server itu melalui apa? Nah, kita lihat di sini. Ternyata PC1 ini mau mengakses ke server melalui G00-nya R1. Ya, berarti kita implementasikan ke G001. Kita masuk dulu ke interface-nya G00 ya. G00 ya. Kita masukkan ya IP access group, IP access group 100 tadi, identitas dari ini tadi ya, identitas dari aksesnya 100 ini tuh masuk ke. Jadi kalau dari ini ke sini itu masuk ya, kalau ke sana itu keluar ya, kalau ke sini keluar ya. Jadi kalau dari PC1 menuju ke R1 itu masuk ya, kalau keluar dari R1 itu keluar ya, in. Berarti itu namanya in. Oke. In ya. Maksudnya ke in. Oke. Kalau sudah kita coba ya, kita coba ini sudah berhasil ya, kita coba dari PC1 untuk melakukan FTP. Ya, kita ke desktop ya, kemudian ke command prompt ya. FTP alamat IP-nya tadi 172 dari alamat servernya ya, 223462. Nah, sudah masuk ya. Username-nya adalah Cisco. Nah, passwordnya sama Cisco. Nah, kita sudah masuk ke FTP ya. FTP-nya dari sini. Ya, quit ya. Untuk keluar kita quit. Nah, coba kita ping ya, ping ke servernya 172.22.34.62. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? PC1 itu tidak diperbolehkan ngeping, ya. Karena dia hanya bisa tadi dari akses listnya tadi dia hanya diperbolehkan untuk FTP saja, ya, bukan ngeping. Karena ping itu kan menggunakan protokol ICMP, itu berbeda protokolnya. Jadi tadi yang digunakan protokolnya ya itu adalah yang FTP saja. Makanya ketika dia mau ngeping dia tidak sukses. Ya. Jadi di sini yang hanya diizinkan hanyalah FTP dari PC satunya. Ya. Oke, paham ya dari sini ya. Karena dia tidak bisa menggunakan ping, maka mau ngeping kemanapun nggak bisa. Ya. Oke, karena tidak diizinkan, yang diizinkan hanya FTP. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi menggunakan ACL yang menggunakan nama. Ya. Oke. Nah, exit ya. Kita copy dulu ya. Copy running config to startup. Ya, kita copy dulu konfigurasinya. Oke, kita akan masuk ke yang kedua. Nah, untuk akses list nama ini agak sedikit berbeda ya. Perintahnya. Ya, kalau tadi kan akses list 100 permit dan sebagainya. Ini ya. Secara spesifik ya, spesifik banget ya. Tapi kalau ini agak berbeda ya. Ini ya, kalau ini kan tadi permit, TCP dan sebagainya. Nah, ini agak berbeda. Kita sama perintahnya access list, kemudian extended, pilih yang extended. IP ya, menggunakan IP access list, IP access list ya. Kalau tadi kan tidak menggunakan ya. Tadi kan langsung access list ya. Kalau yang ini menggunakan IP access list extended ya, kemudian namanya, nama identitas access listnya ya, HTTP only. Oke, HTTP only. Terus apa yang mau dilakukan? Ya,
HTTP only ini nanti akan mengizinkan akses HTTP. Ini ya. Hanya akan mengizinkan akses HTTP. Berarti perintahnya di situ ada default, deny, exit, no, permit, dan remark. Nah, kita mengizinkan yang menggunakan permit karena mengizinkan. Permit, kemudian permit apanya? Ya, nah ini permit protokolnya. Ada AHP, RGP, SP, GRE, ICMP, IP, OSPF, TCP, UDP. Kok HTTP enggak ada? Ya, HTTP masuknya kan ke TCP, ya. HTTP itu masuknya ke TCP, maka kita pilih yang TCP. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah source-nya. Source-nya dari mana? Source-nya dari IP PC2 yaitu 96, ya. 172.22.34.96. Ya. Jangan lupa wildcard-nya, ya, wildcard-nya. Kalau di sini wildcard-nya adalah ini 15. Sama tadi modelnya ya, 255 255 255 dikurangi ini. Apa namanya? IP dari ini kan slash 28 ya. 28 itu 240 ya. Jadi 00015. Nah, kalau sudah tujuannya kemana? Nah, tujuannya kemana? Ya, tujuannya kemana ini? Ya, mau diarahkan kemana? Ya, kita lihat di situ. Kita tujuannya adalah ke single destination, kan hanya ke servernya. Berarti kita pilih host, ya, alamat servernya 172.22.34.62. Ya, kemudian apa yang mau dipermitkan? Ya, sama itu ya, yaitu menggunakan equivalent yang itu ya, yang hanya paket yang sesuai dengan port number yang diberikan. Nah, port numbernya apa? Di situ ada domain, FTP, POP, telnet, www. Nah, kan HTTP access, maka kita pilih yang www. Ya. Oke, kita enter. Ya, pilih kita enter. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih yang ICMP ya. Nih, kita bikin yang ICMP. Sama ya. Permit ICMP ya, sama destination-nya ya. Nih, sampai di sini sama. Karena ICMP-nya sudah ada ya, jadi tidak perlu ke sini. Ya. Nah, selanjutnya tinggal menerapkan ACL ini ke interface yang menghubungkan PC2 ke server. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa PC2 ke server itu dihubungkan melalui interface G01. Ya. Berarti kita masuk ke interface G01. Interface G01. Masuk IP access, sama untuk menerapkannya IP access group. Namanya tadi ya, HTTP only. In ya. In. Oke. Sudah? Oke, ini sudah ya. Oke. Nah, kita tinggal verifikasi saja ya, tinggal verifikasi. Ya, kita tinggal verifikasi PC2 ke server, ping ya, dari PC2 ke server ya. Menggunakan ini ya, ping 172.22.34.62. Bisa ya, karena diizinkan. Oke, terus kemudian untuk akses www kita buka browser ya, kita buka browser yang ada di PC2 ya, kita arahkan 172.22.34 ke 62. Nah, ini bisa ya, kita masuk ke browsernya. Kalau PC1 kan tadi hanya bisa FTP ya,
Makanya coba kita lihat, ngeping nggak bisa, maka kita coba untuk browsernya juga. Ya, 172 2234 ke 62. Nah ini juga nggak bisa, ya, karena dia hanya bisa ke TC. Nah request timeout, dia hanya bisa FTP. Ya. Oke, kita cek completionnya ya. Oh ini baru, kok baru 60? Coba kita cek ya. Assessment item. Nah ini kok enggak ini ya, padahal tadi sudah ya. Ya kita sudah mengikuti sesuai petunjuknya ya. Coba kita lihat. Ini petunjuknya close ya, oke. Kita sudah. Oke. Oh, ini ICMP-nya kurang ternyata ya. Ini kita belum permit ICMP-nya ya. Tadi kan apa namanya? Yang ini. Ah, ini kurang ini ya. Akses list 100-nya ini kurang ternyata. Ini belum kita jalankan. Mana tadi? Router. Oke, kurang ini. Oke, exit. Coba kita tambahkan di sini. 100 yang sebagai host. Ya. Oke, ternyata ada yang kelewat ya, ada yang kelewat. Jadi ini tadi kelewatan ya, ini kelewat. Oke, sekarang sudah 100 ya. Oke, jadi tadi kita ini ya FTP dan ICMP ya. Berarti sekarang PC1 bisa ngeping juga ke servernya ya, PC1 ya. Tadi belum di set ya. Coba kita komen Pak. Ping. Nah, bisa. Oke, teman-teman, itu paket tracer 41110 kita melakukan konfigurasi extended ACL dan name dan extended name ACL. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.